Episode dimulai. Suasana rumah tegang dan sunyi. Mangal berdiri di hadapan Adit dengan mata yang penuh amarah dan luka. Mangal menarik napas panjang lalu dengan suara bergetar berkata, "Bu, hari ini tidak ada yang akan berbicara karena hanya aku yang akan bertanya dan Adit yang akan menjawab semua pertanyaanku." Semua orang pun terdiam mendengar perkataan Mangal, sementara Adit menatap Mangal dengan mencoba menahan rasa bersalah yang semakin menyesakkan. Mangal melangkah perlahan mendekati Adit dan mengatakan, "Adit, jangan sembunyikan pandanganmu. Jika kau berani menjalin hubungan dengan orang lain, maka beranilah juga untuk menghancurkan hubungan ini di depan mataku sendiri." Kusum mencoba menenangkan suasana, namun Sudes menghentikan Kusum dan dengan dingin mengatakan, "Tidak, Kusum. Biarkan Mangal berbicara hari ini untuk mengungkapkan semua yang ia inginkan." Mangal menatap Adit dengan mata berkaca-kaca dan berkata, "Adit, di matamu aku ini hanya gadis bodoh, bukan? Yang tidak tahu bahasa Inggris, bahkan aku tidak paham urusan kantormu, dan mungkin bagimu aku tidak punya sopan santun. Tetapi semua yang kau katakan, aku bahkan menerimanya tanpa membantah sama sekali padamu. Apakah kau pikir kau bisa melakukan apapun, berbohong sesukamu, dan aku takkan pernah tahu? Dan bahkan jika aku tahu, kau pikir aku hanya akan diam dan duduk di sudut seperti biasanya?" Adit menggeleng pelan dan mengatakan, "Tidak, Mangal." Namun Mangal menyela dengan nada getir, berkata, "Adit, kau terus berbohong dan aku terus mempercayaimu. Tapi kau tahu satu hal, Adit, tidak setiap pria berpendidikan itu pintar, dan tidak setiap orang yang tidak berpendidikan itu bodoh. Aku ini hanya wanita sederhana, tapi kesederhanaanku bukanlah kebodohanku. Aku mempercayaimu sepenuh hati. Kau tahu apa itu kepercayaan, Adit? Dewa sudah menunjukkan banyak tanda padaku, tapi aku tetap memilih untuk percaya padamu. Dan inilah hasilnya, kau mengingkari janjimu sendiri." Air mata Mangal pun jatuh dan dengan keadaan hancur kembali mengatakan, "Adit, bukankah kau begitu terpelajar? Tapi pelajaran apa yang kau ambil dari hidup ini? Apakah menipu atau mengkhianati orang yang mempercayaimu? Aku tahu kau tidak menyukai perempuan sederhana seperti aku, yang hanya bisa memasak, tidak menuntut apapun, dan hanya berharap suatu hari suaminya akan menghargainya. Tapi aku terus berharap padamu, Adit. Aku terus berharap kau tidak akan melewati batasmu. Tapi kau telah menghancurkan semua harapanku dan telah menginjak-injaknya. Jawab aku, Adit. Mengapa kau melakukan semua ini padaku?" Kusum pun tidak tahan mendengar perkataan Mangal dan dengan tegas berkata, "Adit, tolong katakan pada Mangal bahwa ini semua tidak benar. Katakan bahwa surat cerai itu palsu. Ayo, katakan, Nak." Namun Mangal segera memotong perkataan Kusum dan lirih mengatakan, "Bu, bagaimana dia akan mengatakannya? Dia menikahiku atas permintaanmu, tapi dalam hatinya dia merencanakan pernikahan dengan orang lain, dengan wanita yang dia sebut teman kantornya sendiri. Aku melihatnya sendiri saat Adit dan Soumya menikah di kuil." Kusum dan Sudes pun terkejut mendengar perkataan Mangal. Mangal dengan marah mencengkeram kerah baju Adit dan berkata, "Kau menipuku, Adit. Sekarang katakan, Adit, mengapa kau melakukan semua ini padaku?" Tubuh Mangal pun lemas dan terjatuh di lantai. Namun tiba-tiba Laksmi tiba dan segera memeluk Mangal. Mangal menangis dalam pelukan Laksmi dan mengatakan, "Laksmi, apa yang akan aku katakan pada anak-anakku nanti? Apa yang akan mereka pikirkan tentang ayah mereka?" Kusum segera mendekati Adit dan dengan marah berkata, "Adit, katakan padaku, apakah perkataan Mangal benar? Jawab aku, Adit." Adit menatap Kusum dengan mata kosong dan mengatakan, "Bu, semuanya benar." Semua orang pun membeku mendengar perkataan Adit. Sementara di kamar, Laksmi segera memeluk Mangal dan dengan menangis berkata, "Kak, aku minta maaf. Seharusnya aku memberitahumu sejak hari itu. Saat aku mengalami kecelakaan, aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan, tapi aku tidak sempat membicarakannya kepadamu. Aku mohon, Kak, maafkan aku." Mangal pun mendengar kemarahan Sudes dari dalam kamar, dan segera menghidupkan musik. Sementara di ruang tamu, Kusum mendorong Adit menjauh, dan dengan dingin berkata, "Adit, sekarang aku bukan ibumu lagi. Kau telah memalukanku di hadapan Mangal, Adit. Bahkan kau menghitamkan wajah keluarga kita hari ini. Maka lebih baik jauhi aku mulai sekarang." Kartik dengan tajam mengatakan, "Kak, bagaimana bisa kau melakukan ini pada perempuan yang menyerahkan seluruh hidupnya untukmu?" Adit pun merasa kesal mendengar perkataan Kartik dan dengan marah berkata, "Cukup, Kartik. Aku sudah cukup mendengar tentang semua yang dilakukan Mangal. Apakah pernah ada yang memikirkan aku, kebahagiaanku?" "Tidak, bukan." Kusum dengan marah mengatakan, "Adit, kebahagiaan apa yang kau bicarakan? Ini bukan kebahagiaan, ini semua dosa." Adit menghela napas panjang dan dengan marah berkata, "Kalian semua memaksaku menikahi Mangal. Aku berusaha, sungguh. Aku mencoba membangun keluarga di pernikahan ini, tapi dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah memahami aku. Aku tercekik selama 15 tahun hanya karena kalian." Sudes merasa kesal mendengar perkataan Adit dan mengatakan, "Apa yang kurang dari Mangal, Adit?
Adit pun berkata, "Ayah, kau pikir Mangal setara denganku? Dia bahkan tidak tahu cara berpakaian, tidak bisa berbicara di hadapan orang. Dan apakah kalian pikir karena dia bisa memasak maka dia istri sempurna untukku? Tidak, dia bahkan tidak bisa belajar membuat kopi yang kusuka. Aku malu setiap kali bersamanya. Sekarang aku menemukan kebahagiaanku dan biarkan aku hidup dengan caraku sendiri." Kusum terjatuh ke lantai karena tidak sanggup mendengar perkataan Adit. Setelah beberapa saat, Laksmi menatap sekeliling mencari keberadaan Mangal, dan dengan panik mengatakan, "Kartik, di mana Kak Mangal? Aku tidak menemukannya sejak tadi." Kartik menatap Kusum dan berkata, "Bu, apakah Kak Mangal meninggalkan rumah?" Kusum pun terdiam mendengar perkataan Kartik. Laksmi segera menelepon Santi dan dengan panik berkata, "Bu, apakah Kak Mangal ada di rumahmu?" Santi terdiam beberapa saat dan mengatakan, "Laksmi, mengapa Mangal harus datang ke sini malam-malam seperti ini? Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi di sana?" Laksmi. Dengan terbata-bata Laksmi menceritakan semua yang telah terjadi. Santi pun terkejut mendengar perkataan Laksmi dan memutuskan panggilan. Laksmi semakin panik dengan keberadaan Mangal, namun Kartik berusaha menenangkannya dengan berkata, "Laksmi, aku mohon kau jangan khawatir. Aku akan melihat-lihat lagi di sekitar rumah. Mungkin Kak Mangal hanya keluar sebentar." Kartik segera pergi mencari Mangal. Sementara Kusum menatap Adit dengan amarah dan mengatakan, "Adit, ini semua tanggung jawabmu. Kalau terjadi sesuatu pada Mangal, maka aku tidak akan pernah memaafkanmu." Adit mencoba menenangkan ibunya dengan berkata, "Bu, aku mohon, jangan khawatir. Aku akan mencari Mangal sekarang. Dan kau harus tenangkan dirimu, Bu." Tiba-tiba Soumya menelepon Adit, tetapi Adit mengabaikannya dan segera keluar untuk mencari keberadaan Mangal. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti saat melihat Mangal berdiri di hadapannya dengan wajah yang dingin. Adit pun terkejut dan berkata, "Mangal, kau di sini." Mangal menatap Adit dengan datar dan mengatakan, "Apa yang kau pikirkan, Adit? Apakah kau pikir aku kabur atau mencoba mengakhiri hidupku, lalu kau akan terlihat seperti korban di mata semua orang?" Adit terdiam mendengar perkataan Mangal. Di dalam rumah, suasana semakin kacau. Kartik dengan cemas berkata, "Bu, kita harus memanggil polisi." Namun Sudes mencoba menenangkan suasana dengan mengatakan, "Tunggu, Kartik. Mungkin Adit sudah menemukan Mangal." Mangal pun tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Kartik dengan cemas berkata, "Kak, dari mana kau sebenarnya?" Mangal mengatakan, "Kartik, aku hanya pergi untuk mengambil obat Ibu Kusum." Kusum menatap Mangal dengan mata berkaca-kaca, lalu memeluknya erat dan berkata, "Mangal, mengapa kau masih peduli pada kami, Nak?" Mangal pun tersenyum getir dan mengatakan, "Bu, kau adalah ibuku. Bagaimana mungkin aku melupakan kesehatanmu? Kau juga disakiti, Bu. Ini mungkin berat untuk kita semua, tetapi bukankah tidak ada seorang pun yang tahu bahwa masalah ini akan datang?" Tiba-tiba rombongan musik masuk ke rumah keluarga Saksena, dan Soumya duduk di tandu pengantin. Semua orang pun mematung melihat kedatangan Soumya. Mangal hampir kehilangan keseimbangannya, namun Laksmi segera memeluknya erat. Soumya menatap semua orang dan dengan sinis berkata, "Bu, beri aku restumu sekarang, karena mulai sekarang aku adalah menantu perempuanmu." Soumya pun segera menyentuh kaki Kusum dengan berpura-pura hormat. Namun Kusum sontak mendorong Soumya dan dengan marah mengatakan, "Beraninya kau datang ke rumahku. Kau tidak lebih dari perempuan yang tak punya harga diri. Soumya, keluar dari rumahku sekarang juga." Soumya tersenyum angkuh dan berkata, "Mengapa aku harus keluar? Ini rumahku sekarang. Kau harus tahu, Bu, bahwa Adit telah menikahiku. Mulai sekarang aku adalah Nyonya Adit Saksena." Adit terkejut mendengar perkataan Soumya dan mengatakan, "Soumya, apa yang kau katakan?" Namun Soumya dengan lantang berkata, "Cukup berbohong dan bersandiwaralah, Adit. Kita sudah menikah, jadi mari kita umumkan pada semua orang. Bahkan seluruh dunia harus tahu siapa aku." Santi pun menatap Kusum dengan kecewa dan mengatakan, "Kusum, kau membawa perempuan ini ke dalam rumahmu. Bukankah aku memberimu waktu untuk memperbaiki segalanya, tapi kau malah membiarkan hal ini terjadi?" Kusum hanya bisa menangis dan berkata, "Santi, aku telah berusaha mencegah semua ini." Namun Santi dengan marah mengatakan, "Cukup, Kusum. Bukankah ketika Lipika memberitahu kebenaran, kau hanya menutup telinga? Dan sekarang, lihat hasilnya." Mangal pun dengan hancur menatap Kusum dan berkata, "Bu, apakah kau sudah tahu tentang hubungan Adit dan Soumya? Sudah berapa lama, Bu, kau mengetahuinya, dan mengapa kau tidak memberitahuku?" Kusum terdiam, tidak dapat mengatakan apapun. Mangal pun dengan kecewa segera masuk ke dalam kamarnya, dan mengemasi barang-barangnya sambil menangis. Sementara, di luar kamar, Kusum memohon di luar pintu dengan mengatakan, "Mangal, tolong jangan lakukan hal yang salah. Jangan ambil langkah yang akan menghancurkan semuanya." Tapi Mangal hanya terdiam, memandang ke meja Adit sambil mengingat kata-kata Soumya yang menusuk hatinya. Mangal pun terus menangis dengan hati yang hancur.